Hari ini, saya ingin berbagi sebuah cerita yang sangat penting untuk Anda ketahui. Mungkin, ini akan terdengar sedikit menakutkan. Tapi percayalah, mengetahui hal ini atau tidak, bisa sangat memengaruhi jalan hidup Anda selanjutnya. Jadi, mohon dengarkan dengan saksama. Coba saya tanya langsung. Belakangan ini, apakah Anda pernah bermimpi bertemu dengan seseorang yang telah meninggal dunia? Mungkin itu almarhumah ibu, almarhum bapak, atau mungkin nenek Anda. Anda mungkin merasa sangat bahagia bisa bertemu lagi dengan mereka walau hanya dalam mimpi. Perasaan rindu itu begitu kuat sampai Anda nyaris menangis. Namun saat terbangun, Anda menyadari, ternyata cuma mimpi, dan merasa sedikit sedih. Setelah itu, Anda kembali ke rutinitas harian dan perlahan melupakan mimpi tersebut. Ketahuilah, itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Selama ini, saya telah bertemu dengan banyak sekali orang. Dan saya juga telah melihat banyak sekali kasus di mana mereka yang mengabaikan mimpi bertemu orang yang telah tiada, pada akhirnya mengalami hal-hal yang tidak dapat diperbaiki dan penuh penyesalan. Orang-orang seperti itu, pada akhirnya selalu tersiksa oleh penyesalan yang luar biasa. Oh, jadi mimpi waktu itu artinya ini. Atau kenapa aku tidak menyadarinya lebih cepat? Ingatlah, mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal bukanlah sebuah kebetulan semata. Itu terjadi ketika sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup Anda. Dan almarhum atau almarhumah sedang berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan sesuatu kepada Anda. Lalu, apakah Anda akan menganggapnya angin lalu dan melupakannya begitu saja? Saya sungguh berharap, Anda yang menonton video ini hari ini, tidak menjadi orang yang tidak peduli seperti itu. Saya ingin Anda mengerti, ketika orang yang telah tiada muncul dalam mimpi, apa maknanya, apa yang ingin mereka sampaikan, dan saya ingin Anda menjadi orang yang bisa menghargai perasaan mereka. Jika saat ini jantung Anda berdebar kencang, itu pertanda bagus. Jangan lupakan perasaan itu. Saya ingin Anda menanamkan dalam hati apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Mimpi bertemu orang yang telah meninggal bukanlah hal yang menakutkan. Seringkali orang berkata bahwa mimpi seperti itu adalah pertanda buruk atau firasat kematian, bukan? Tapi, jangan khawatir. Saya tegaskan di sini, itu sama sekali bukan hal yang menakutkan. Justru sebaliknya, terimalah itu sebagai tanda cinta kasih dari almarhum. Dan ada hal yang lebih penting lagi. Ketika orang yang telah tiada muncul dalam mimpi, itu juga merupakan pertanda bahwa hidup Anda akan mengalami perubahan besar. Anda tahu, mimpi sering disebut sebagai cerminan dari alam bawah sadar kita. Tentu, ada sisi benarnya. Namun, jika yang muncul dalam mimpi adalah orang yang telah meninggal, terutama seseorang yang sangat dekat dengan Anda semasa hidupnya, ceritanya menjadi sangat berbeda. Karena telah lama mengamati dunia spiritual, saya bisa mengatakan ini dengan pasti. Almarhum benar-benar melintasi ruang dan waktu untuk datang menemui Anda. Karena dunia kita dan alam baka terhubung melalui sebuah pintu yang disebut mimpi, almarhum muncul di persimpangan jalan hidup Anda. Jadi, kapan mereka muncul dalam mimpi? Itu selalu terjadi di titik persimpangan hidup Anda. Bukan hanya tentang keputusan besar seperti pernikahan atau pindah kerja, tetapi juga di titik-titik di mana sebuah keputusan kecil dapat sangat memengaruhi masa depan Anda, atau ketika ada ancaman bahaya bagi kesehatan Anda. Di saat-saat krusial seperti inilah, almarhum akan hadir untuk membimbing Anda. Dan yang terpenting, ada perbedaan makna yang sangat besar antara mimpi yang Anda alami tidak lama setelah seseorang meninggal dengan mimpi yang tiba-tiba datang setelah bertahun-tahun. Mimpi yang datang sesaat setelah mereka wafat adalah bagian dari proses hati Anda untuk berdamai dengan keadaan. Anda harus menerima kenyataan bahwa Anda harus berpisah, bahwa mereka sudah tiada. Akan tetapi, jika mereka tiba-tiba muncul dalam mimpi setelah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, anggaplah itu sebagai sebuah petunjuk yang sesungguhnya. Semakin lama rentang waktu kemunculannya, semakin kuat pesan yang dibawanya. Itu berarti,
Ada sesuatu yang sangat penting yang harus mereka sampaikan kepada Anda saat ini juga. Karena itulah mereka bersusah payah datang menemui Anda. 3 pertanda perubahan hidup dari almarhum. Baiklah. Sekarang saya akan jelaskan secara spesifik mengenai 3 pertanda perubahan hidup yang sering disampaikan almarhum melalui mimpi. Pertama, keputusan mengenai pernikahan atau pasangan hidup. Ketika Anda dihadapkan pada keputusan penting mengenai pernikahan, dan Anda bermimpi almarhum tersenyum seolah memberikan restu, itu adalah pertanda bahwa pilihan Anda sudah tepat. Sebaliknya, jika dalam mimpi almarhum menunjukkan wajah yang muram atau sedih, itu harus dianggap sebagai peringatan untuk memikirkan kembali keputusan Anda. Saya punya seorang kenalan. Suatu malam, setelah ia mengajak calon suaminya berziarah ke makam neneknya, ia bermimpi bertemu dengan sang nenek. Dalam mimpi itu, neneknya tersenyum dengan sangat lembut. Ia pun merasa yakin, nenek sudah merestuiku, dan dengan mantap memutuskan untuk menikah. Hingga kini, kehidupan pernikahannya sangat bahagia. Kedua, keputusan mengenai pekerjaan atau karier. Mimpi di mana almarhum memberikan sesuatu kepada Anda adalah pertanda bahwa akan datang sebuah kesempatan baru. Sementara itu, mimpi bepergian bersama almarhum sering diartikan sebagai pertanda bahwa Anda akan melangkah ke jenjang kehidupan yang baru. Ada sebuah cerita menarik. Seorang pria mendapatkan tawaran promosi jabatan di kantornya, tetapi ia ragu karena tanggung jawabnya yang besar. Di tengah kebimbangannya, almarhumah ibunya muncul dalam mimpi. Dengan wajah bahagia, sang ibu menyerahkan sebuah kartu nama baru. Di kartu nama itu, tertera nama pria itu beserta jabatan barunya. Meskipun ibunya tidak berkata apa-apa, senyumannya seolah mengatakan, "Kamu pasti bisa." Akhirnya, ia pun memantapkan hati untuk menerima promosi itu dan kini menjadi salah satu orang penting di perusahaannya. Almarhum adalah orang yang paling tahu potensi yang Anda miliki. Ketiga, krisis kesehatan. Mimpi di mana almarhum menangis atau terlihat menderita adalah peringatan bahwa kesehatan Anda sendiri sedang dalam bahaya. Jika Anda mengalami mimpi seperti ini, sesibuk apapun Anda, coba periksa kembali gaya hidup Anda. Dan jika ada sedikit saja yang terasa aneh pada tubuh Anda, segeralah periksakan diri ke dokter. Ada kisah seorang wanita. Ibunya meninggal di usia muda karena kanker. Suatu hari, ia bermimpi ibunya muncul dengan wajah yang sangat sedih. Merasa tidak enak hati, ia pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan, dan ternyata ditemukan kanker stadium awal. Karena terdeteksi sejak dini, nyawanya berhasil diselamatkan. Sambil menangis, ia sangat berterima kasih kepada almarhumah ibunya. Kebenaran tak terduga yang jarang diketahui. Sekarang, saya akan memberitahu Anda 2 kebenaran tak terduga yang mungkin akan membuat Anda terkejut. Pertama, kebenaran tentang mimpi dimarahi oleh almarhum. Sebenarnya, mimpi dimarahi oleh almarhum adalah pertanda baik. Hah? Mungkin banyak dari Anda yang terkejut, bukan? Umumnya, mimpi dimarahi dianggap sebagai firasat akan terjadinya hal buruk. Tapi, itu tidak benar. Mimpi di mana almarhum memarahi Anda dengan keras adalah bukti bahwa mereka sungguh-sungguh khawatir tentang Anda. Mimpi dimarahi dengan keras justru menunjukkan cinta yang lebih dalam daripada mimpi di mana mereka hanya tersenyum lembut. Coba pikirkan. Jika Anda tidak peduli dengan seseorang, Anda tidak akan repot-repot menasihati atau memarahinya. Justru karena mereka tulus menyayangi Anda, mereka akan memarahi Anda dengan sungguh-sungguh. Itu adalah wujud cinta dan pertanda bahwa mereka senantiasa menjaga Anda. Jadi, hadapilah masalah Anda dengan percaya diri. Kedua, orang yang sama muncul berulang kali. Jika orang yang sama terus-menerus muncul dalam mimpi Anda, itu berarti mereka sedang berusaha keras memberitahu bahwa Anda memiliki urusan yang belum selesai. Coba ingat-ingat, apa harapan mereka terhadap Anda semasa hidupnya? Contohnya, jika yang muncul adalah atasan yang dulu sabar mengajari Anda bekerja, mungkin ini saatnya untuk memeriksa kembali etos kerja Anda yang mungkin mulai kendor.
Jika yang muncul adalah nenek Anda yang selalu menasihati untuk berbuat baik kepada sesama, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi cara Anda berinteraksi dengan orang lain. Cara yang benar menjalin hubungan dengan almarhum. Mulai dari sini, saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin sedikit keras. Anda tidak pernah mendoakan mereka, tidak pernah ziarah ke makam, tidak pernah mengirim doa atau melakukan apapun untuk mereka. Anda bahkan jarang sekali mengingat mereka. Tapi kemudian Anda mengeluh. Kenapa ya dia tidak pernah muncul di mimpiku? Aku rindu sekali. Maaf. Tapi itu keterlaluan. Ikatan batin dengan almarhum hanya akan terus terjalin jika kita yang masih hidup ini senantiasa merawatnya. Mengharapkan perlindungan secara sepihak adalah hal yang sangat egois. Tolong, teruslah rawat rasa sayang Anda kepada almarhum. Hanya dengan begitu, mereka pun akan berkenan datang menemui Anda dalam mimpi. Cara terhubung dengan almarhum yang bisa dilakukan sekarang juga. Baiklah, saya akan ajarkan cara mudah untuk terhubung dengan almarhum yang bisa langsung Anda praktikkan. Pertama, ritual sebelum tidur. Sebelum terlelap, saat sudah di tempat tidur, coba luangkan waktu sejenak untuk mengingat kenangan-kenangan indah bersama almarhum. Setelah itu, coba ajak mereka bicara dalam hati tentang apa saja. Anda pasti akan merasakan respons yang khas dari mereka. Biarkan diri Anda terhanyut dalam perasaan rindu itu saat Anda tidur. Kedua, sajikan makanan atau minuman kesukaan mereka. Ketika Anda membeli kue atau memasak makanan kesukaan almarhum, luangkan waktu beberapa menit untuk menyajikannya di meja seolah untuk mereka. Lalu, dengan lembut kirimkan doa. Katakan, "Nek, ini ada kue lapis kesukaan nenek. Ayo kita makan bersama." Atau "Bu, aku masak rendang kesukaan ibu. Coba cicipi ya." Dengan terus mengajak mereka berbicara seperti ini, ikatan batin Anda akan semakin kuat. Ketiga, buat jurnal mimpi. Biasakan untuk segera mencatat mimpi Anda setelah bertemu dengan almarhum. Tulis tanggalnya, apa yang mereka katakan, bagaimana ekspresi wajah mereka, dan apa yang Anda rasakan. Biasakan untuk mencatatnya sebelum Anda lupa. Lalu, coba baca kembali catatan itu beberapa bulan kemudian. Anda pasti akan terkejut dan menyadari, oh, jadi maksud mimpi waktu itu adalah ini. Anda juga akan mendapatkan banyak pencerahan. Anda tidak pernah sendirian. Terakhir, tolong jangan lupakan hal ini. Jika orang yang telah meninggal muncul dalam mimpi Anda, tidak ada alasan untuk takut sama sekali. Mereka datang bukan untuk menakut-nakuti Anda. Tapi, seperti yang sudah saya ulang berkali-kali, jangan hanya menjadi pihak yang menerima cinta dari almarhum. Anda juga harus senantiasa merawat rasa sayang Anda kepada mereka. Kemunculan mereka dalam mimpi adalah bukti bahwa mereka masih menyayangi Anda. Itu artinya, selalu ada sosok yang menjaga Anda dari alam sana. Anda tidak pernah sendirian. Jadikanlah mimpi itu sebagai pemicu untuk melangkah maju. Dengan dukungan mereka di dalam hati, hiduplah dengan menjadi diri Anda sendiri. Ubahlah pertanda perubahan hidup dari almarhum itu menjadi kebahagiaan Anda. Dengan begitu, mereka di alam sana pasti akan turut berbahagia. Sepertinya waktu kita sudah habis. Bagi Anda yang telah menonton hingga akhir, jika berkenan, silakan tinggalkan komentar, "Terima kasih." Bukan untuk saya, tapi sebagai rasa syukur kepada semua orang di sekitar Anda, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kehidupan hari ini. Terakhir, jika video ini menyentuh hati Anda, silakan subscribe dan berikan like sebagai tanda Anda siap menerima cerita selanjutnya. Sampai kita bertemu lagi. Terima kasih telah mendengarkan.